Halo Sobat Klise, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengalurkan film romantis yang penuh misteri dan khusus orang dewasa alias 18+. Untuk para bocil tolong didampingi atau di skip sajalah. Film 50 Shades of Grey mengisahkan tentang hubungan percintaan antara Christian Grey dengan Anastasia Steele atau Anna. Christian merupakan seorang pengusaha muda kaya raya, sementara Anna adalah mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan kuliahnya. Mereka pertama kali bertemu saat Anna menggantikan temannya Kate untuk mewawancarai Christian di kantornya. Ketika bertemu, keduanya tampak langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Setelah pertemuan itu, beberapa kali Christian menemui Anna, mengajaknya minum kopi bersama, bahkan Christian juga begitu perhatian terhadap Anna. Hubungan mereka semakin dekat, namun Christian tampak memiliki rahasia yang cukup rumit untuk diketahui oleh Anna. Christian mengaku jika ia tak tertarik pada hubungan yang romantis, namun perhatiannya pada Anna membuat Anna jatuh cinta kepadanya. Christian juga banyak memberikan kejutan-kejutan yang istimewa kepada Anna. Rahasia apakah yang sebetulnya dimiliki oleh Chris, dan bagaimana Anna bisa memberikan seluruh kehidupannya kepada Chris? Jadi, jangan kemana-mana, stay tune on Klise Film. What? You're here because I'm incapable of leaving. Oh my god. Terlihat pria yang sangat tampan, karismatik, dan mapan bernama Christian yang sedang bersiap menuju ke kantornya. Di tempat lain terlihat wanita yang bernama Anna sedang bersiap menggantikan temannya yang bekerja sebagai jurnalis untuk mewawancarai seorang eksekutif muda di sebuah perusahaan, dan itu adalah Christian. Miss Kavanaugh? Sesampainya di sana, Anna mengatakan kepada Christian bahwa dia sedang menggantikan temannya dan akhirnya dia dipersilakan duduk. Anna memberikan beberapa pertanyaan walaupun sedikit malu-malu. Christian yang sangat karismatik dalam menjawab semua pertanyaannya, dan sepertinya Christian juga langsung memberikan sedikit perhatian kepada Anna. Setelah selesai, Anna langsung pulang dan menceritakan kepada Kate bahwa Chris adalah pria yang tampan, rapi, dan sangat pintar. Kriteria kebanyakan cewek-cewek pokoknya. Dalam hati Anna, sebetulnya Chris merupakan kriteria cowok yang selama ini dia cari, tapi Anna masih malu untuk mengakuinya. Very formal and there's kind of humor terminating this conversation. Keesokan harinya, Anna yang menjalani kuliah seperti biasa masih teringat dengan Chris, dan ketika pulang dari kampus, Anna berangkat ke tempat kerjanya di sebuah toko perkakas. Ketika sedang beres-beres, dia didatangi oleh Chris. Anna yang ngomong saja terbata-bata ketika Chris sok-sokan mencari benda-benda pertukangan yang kurang perlu, padahal ini bos cuma ingin ketemu dengan Mbak Anna ini. Dan sebuah kata-kata yang membuat para ciwi-ciwi meleleh ketika Anna menawarkan sebuah celemek. No clothes. No coverall. Ketika selesai belanja, Anna yang berkata bahwa temannya kekurangan foto. Tanpa babi bu, Chris langsung mengajak Anna dan temannya ke tempat pemotretan besok paginya. Tidak lupa dia juga memberikan kartu tempat tinggal dari si Chris ini. Sebelum itu, pandangan Chris sedikit jealous ke teman Anna, si kunyuk itu, karena dia memegang-megang pundak Anna. I'm around tomorrow. No, I'm good, thanks. Dan benar, keesokan paginya mereka sudah berada di sebuah ruangan, dan kembali Chris membuat Anna makin jatuh cinta. Setelah itu Chris mengajak Anna minum teh dan Anna menceritakan tentang keluarganya. Tetapi setelah Anna bertanya tentang perasaan Chris, dia menjawab dengan ketus dan mengajak Anna untuk keluar. Ketika Anna hampir saja ditabrak sepeda, Chris juga mengatakan bahwa dia harus merelakan Anna. Wow. Ada apa ini, Chris? Malamnya, Anna yang sedang asik dugem dengan semua teman-temannya sudah puyeng sedikit tapi masih sadar dan mencoba melupakan Chris.
Bukannya melupakan Chris, dia malah menelponnya, bicara ngawur ngidul tentang semua isi hatinya ke Chris. Dan Chris langsung cus menuju ke lokasi klub tempat Anna mabok. Setelah beberapa saat Anna yang berada di luar, dia dihampiri oleh teman laki-laki dan sedikit genit kepadanya. Untunglah Chris datang dengan cepat dan langsung menyelamatkan Anna dan membawanya pulang. Launder this item. Paginya Anna yang sudah terbangun di kamar Chris. Kurang romantis apa coba? Dia sudah disediakan makanan, minuman, isi kata-kata lagi. Setelah itu Chris datang menanyakan keadaan dan membuka bajunya untuk mandi katanya. Anna yang bertanya kepada Chris, kenapa dia di sana? Malah nggak jadi mandinya. Berbicara tentang apa itu romantis, hampir dan nggak jadi. Dan ketika di lift, langsung deh. You up then. Later. Come on, take you home. Malu-malu dan Chris mengantar Anna ke rumahnya. Malah Kate dan pasangannya yang berhasil lolek. Anna menceritakan kepada Kate bahwa dia dan Chris telah cipokan sekali saja, dan Kate pun merasa aneh. Malamnya Anna dijemput oleh sopir pribadi Chris dan mengajaknya naik helikopter. Kalau kita naik metro mini aja deh. Keliling-keliling kota dengan heli, dan setelah itu mereka kembali ke hotel dan minum bersama. Chris yang memberikan sebuah surat kesepakatan kepada Anna bahwa dia membuat sebuah komitmen tanpa adanya hubungan. Anna yang diajak ke sebuah ruangan yang Chris menyebutnya adalah ruang permainan. Anna yang masuk sungguh terkejut karena di dalam sana terlihat tanpa horor dan memang sengaja didesain untuk bermain sih. Chris menjelaskan bahwa dia akan mengatur kehidupan Anna, dan jika Anna melanggar, dia akan mendapatkan hukuman masuk ke ruang tersebut. Anna yang bertanya, apa untungnya untukku? Chris menjawab, dia akan mendapatkannya. Artinya Anna akan selalu bersama Chris. Jika Anna menerima komitmen itu, dia akan tinggal di sebuah ruangan dan Chris akan mengunjungi setiap hari Jumat sampai Sabtu. Tapi Chris tidak akan tidur dengan Anna. Memang hubungan apa ini? Aneh sekali. Sampai akhirnya mereka kembali berbincang-bincang, dan fakta menarik dari Anna bahwa dia masih perawan ting-ting. Dan akhirnya mereka berhasil lole. Setelah mereka berhasil lole lagi dan lagi, Anna akhirnya masuk ke kehidupan Chris yang mulai menyuruh Anna untuk lebih sering tidak menggunakan pakaian. Wah, bikin penonton panas ini. Anna yang terlihat kecapean diantar pulang oleh Chris. Tapi di tengah jalan, mereka berhenti sejenak di tengah hutan dan masuk ke jalan setapak, di mana di ujung jalan tersebut terdapat sebuah danau. Dan setelah sedikit perbincangan tentang aturan itu, akhirnya mereka lanjut ke rumah Anna. Anna yang masih belum menyetujui surat itu, dan sesampainya di rumah, ada hadiah lagi untuk Anna, yaitu MacBook dong. Bener kan? Gak romantis? I just figured that you forgot to tell me about. Huh? Whatever happened to flowers? These are my thesis notes I left him. Beberapa hari terlihat dari isi aturan tersebut yang menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Anna. The submissive will obey any instructions. Address him only as sir. The safe word yellow will be used to bring these completely and immediately. Dan ketika mereka bertemu kembali, ya seperti biasalah. Karena permainan yang dilakukan oleh Chris dan besarnya rasa cinta Anna ke Chris, akhirnya Anna mau merevisi kontrak komitmen yang Chris berikan kepada Anna. Tapi dengan beberapa revisi itu, ya bisa dibilang semuanya berhubungan dengan kepuasan lah.
It's a hell of a sack, Miss Steele. Business meeting. Business meetings. Strike out my old address and replace with a no without hesitation or our anal fisting. I'm all sure. Yeah? I'm gone. Staff know only what I choose to tell them. No, hard limit. Impressed I am with your commitment. Once a week, on a night of your... Akhirnya hari wisuda Anna pun berlangsung, dan ternyata Chris memberikan sebuah sambutan. Malamnya setelah acara wisuda, kembali Anna dan Chris melakukan hal yang gila itu lagi. Dan akhirnya Anna menyetujui aturan komitmen itu, dan Chris memulai permainannya. Big smile now. Other things. Come on. Station. Oh my god. Excuse me? Anna yang pada awalnya menikmati semua permainan yang dilakukan oleh Chris, selain nikmat mungkin karena Anna memang sangat cinta dengan Chris ya. Setelah itu Chris mengajak Anna untuk bertemu keluarganya. Mereka sepertinya akrab dan tanpa sepengetahuan Chris, Anna akan pergi ke tempat keluarganya juga yang ada di Savannah. Anna yang pergi duluan karena Chris masih ada kerjaan. Dia nyusul dengan cepat. Sesampainya di sana, Chris juga mengajak Anna mengendarai pesawat yang membuat Anna sangat-sangat bahagia. I broke rule 7, clause 5. Yeah, do it. That was incredible, Christian. Setelah itu mereka kembali ke rumah permainan dan melakukan permainan yang biasa mereka lakukan. Sampai sejauh ini Anna masih menikmati permainan yang dilakukan oleh Chris. Sampai pada suatu malam, Anna yang keluar dari kamarnya dan Chris yang sedang bermain piano. Akhirnya mereka sedikit bertengkar tentang perjanjian dan aturan yang Chris buat. Dan Anna yang ingin dihukum dan merasakan sifat terburuk yang dilakukan oleh Chris. Hukuman yang bisa dibilang lebih ke hubungan seks yang berlebihan, yang membuat Anna tidak tahan dan memilih untuk pergi meninggalkan Chris selamanya. Christian. Dan di akhir film, Anna yang belum move on dan Chris yang mulai frustasi dengan dirinya. Kenapa bisa terjadi hubungan yang aneh seperti itu? Dan film pun tamat. Harta, tahta, dan wanita. Udah gitu doang. Like jika kalian suka dengan film ini, komen untuk request film yang aneh kesukaan kalian. Dan satu lagi, subscribe jangan lupa. Terima kasih.